Otonomi daerah yang kita kenal saat ini merupakan hasil perjalanan panjang yang dimulai bahkan sebelum Indonesia merdeka. Gagasan mengenai otonomi daerah dimulai pada 1903. Kala itu, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Staatsblad nomor 329 tentang desentralisasi, yaitu membuka peluang bagi satuan pemerintahan daerah untuk mengatur rumah tangga di wilayah masing-masing secara independen. Inilah kebijakan otonomi daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia. Pada era kemerdekaan, kebijakan otonomi daerah diperkuat melalui keputusan Presiden Kepres nomor 11 tahun 1996 tentang penetapan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Pemerintah pusat menunjukkan keseriusan terhadap otonomi daerah pada masa reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang mengatur pembagian dan kewenangan daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat memberikan definisi lebih jelas mengenai otonomi daerah. Pada undang-undang tersebut disebutkan, antara lain, daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Otda Kemendagri. Ditjen Otda diberikan kewenangan untuk merumuskan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus, dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam perkembangannya, Ditjen Otda melakukan adaptasi dan pengembangan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan zaman. Pada era teknologi digital saat ini, Ditjen Otda juga melakukan pembenahan dan peningkatan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Sejumlah terobosan pun dilakukan untuk mendukung dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, termasuk dalam hal sinergi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Saat ini, Ditjen Otda sudah memiliki program e-Perda, yaitu aplikasi berbasis digital untuk memudahkan sinergi dan meningkatkan akselerasi pembentukan produk hukum daerah bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk mendukung percepatan layanan, Ditjen Otda juga telah meluncurkan sistem layanan mutasi antar daerah atau SIMUDAH yang merupakan inovasi digital untuk memudahkan aparatur sipil negara di seluruh tanah air dalam proses mutasi antar daerah. Dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan laporan penyelenggaraan pemerintah di daerah, Ditjen Otda menyediakan sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, disingkat SILPPD, yang juga merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi digital. Ditjen Otda juga menciptakan konsultasi virtual otonomi daerah atau KOVI Otda, yaitu sistem teknologi informasi digital berbasis metaverse. Layanan ini diciptakan sebagai ruang konsultasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. KOVI Otda juga dibuat untuk menekan potensi korupsi pada bidang yang berkaitan dengan layanan otonomi daerah. Ditjen Otda secara konsisten melakukan peningkatan terhadap layanan yang sudah ada dan menjajaki kebutuhan lain untuk diakomodasi supaya terselenggara sistem otonomi daerah yang betul-betul sesuai dengan semangat produktif, akuntabel, inovatif, dan kreatif.
Proaktif adalah semangat baru yang diagungkan pada puncak perayaan Hari Otda 2022. Dengan semangat proaktif, Ditjen Otda bertekad bekerja keras dan cerdas, bertanggung jawab dan dapat diandalkan, dan bersikap inovatif dan kreatif dalam membuat perubahan yang visioner. Ditjen Otda proaktif.